Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Terus menggali kebenaran, dikenyangkan olehnya. Itu menjadi pengharapan sekaligus penghiburan dalam hidup orang percaya. Namun selalu ingat, mengerti kebenaran seutuhnya tak selalu menyenangkan. Pahami dalam kejujuran, dia seringkali menelanjangi, membedah kehidupan. Tetapi itulah kesejatian pengenalan akan kebenaran. Kalau Anda tidak pernah gelisah dan memikirkan kebenaran, tidak pernah digoncang dan merasa tergoncang, awas. Mungkin Anda belum pernah bergaul dengan kebenaran itu secara utuh. Karena itu jangan sampai saudara terjebak di tempat salah. Tak berkutat, akhirnya hanya menjadi korban yang terjerat. Sebelum lanjut, kita akan membicarakan tentang Daud dan Saul. Mari kita lebih dulu berdoa, saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu yang kembali diberikan. Kami boleh merenungkan firman hidup itu. Karena itu berkatilah, sertailah kami dalam perenungan kami untuk boleh mengerti. Makin kuat tangguh di tengah zaman yang bengkok ini dan hidup kami menyenangkan hatimu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami terus mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 18. 1 Samuel pasal 16, pasal 18, 6 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali dari sesudah mengalahkan orang-orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang dari Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala kepasukan 1000 sehingga dia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena dia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapa aku dan siapa saudaraku kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikannya kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta pada Daud. Ketika itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kau berikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini
engkau boleh menjadi menantuku. Saudara-saudara, Daud lawan Goliat menjadi kisah spektakuler yang selalu menjadi analogi terhadap situasi-situasi yang ada. Di dalam bola, pertandingan klub bawah dan klub atas, Daud lawan Goliat, begitu ya. Di dalam berbagai kesempatan Daud lawan Goliat, misalnya rakyat menggugat kepada petinggi negeri, Daud lawan Goliat. Dan kalau menang itu rasanya luar biasa sekali. Kisah Daud melawan Goliat memang sangat menginspirasi orang dalam perkelahian kecil lawan besar, lemah lawan kuat dan menang. Tetapi tampaknya mulai mengabaikan bagaimana penyertaan Tuhan yang berlaku pada Daud lah yang memenangkan Daud atas pertempuran lawan Goliat. Bukan soal Daud kecil dan Daud lemah. Nah, ini seringkali diabaikan sehingga orang menaruh harapan akan kemenangan dengan memakai cerita Daud tapi lupa pada kekuatan inti, yaitu Tuhan itu sendiri. Jika Tuhan mengendaki, yang lemah bisa menang lawan yang kuat. Tapi kalau yang kuat itu dalam posisi uangnya misalnya benar, yang lemah itu yang salah, ya yang kuat juga bisa menang, bukan? Tapi yang penting benar, Tuhan akan ada berpihak dan bersama dengan orang yang benar. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan. Mari kita melihat kisah Daud dan suksesnya, dan bagaimana itu jadi malapetaka Saul dan hancurnya. Daud, saudaraku, berperang melawan Goliat. Tak ada rasa takut pada diri Daud. Unik luar biasa. Melihat badan Goliat saja, orang Filistin banyak yang besar-besar. Bukan hanya satu Goliat, semua orang sudah ngeri. Goliat adalah salah satu supernya. Ya, orang kuat di antara orang yang kuat. Orang besar di antara orang yang besar. Itu Goliat. Tetapi kemudian Goliat hancur di tangan seorang Daud hanya dengan pengali-alinya. Ya, batu kecil menghajar di antara sela besi, jubah atau pakaian dari kebesaran Goliat, kebesaran tentara. Satu batu kecil oleh pimpinan Allah masuk ke celah antara baju besi. Itu kan mengagumkan sekali, saudaraku yang kekasih. Ketepatan dan presisi yang luar biasa. Bagaimana caranya? Tidak ada alat ukur. Kalau sekarang misalnya sniper menembak, dia punya pakai teropong, dia punya pakai alat yang canggih, lalu menembak bisa tepat, bisa dimengerti, teknologinya memungkinkan. Tapi mundur kemudian ke belakang, 3.500, 4.000 tahun sebelumnya dari sekarang. Mana ada teknologi itu? Tapi Daud berhasil memenangkan perangnya. Satu batu Daud menghabisi raksasa Goliat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menang perang. Reaksi dan sambutan umat itu luar biasa. Mengapa bisa begitu? Sehingga mereka mengatakan, Saul telah mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud telah mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya lebih banyak. Saudara-saudara, situasi psikologis orang Israel bisa dipahami. Karena mereka sudah trauma dengan Filistin dan tidak kunjung beres. Saul naik jadi raja, tapi Filistin tidak dengan segera habis sudah. Gangguan Filistin cukup mencekam dan cukup mengganggu ketenangan kerajaan. Israel ada dalam situasi yang gundah gulana. Sebentar mereka menang, sebentar mereka kalah. Rasa terancam semakin luar biasa. Sehingga ketika Daud mengalahkan Goliat, dengan segera cerita itu mengisi kekosongan harapan akan kemenangan mutlak. Segera mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan mereka berteriak, bangga berteriak, senang karena Daud bisa menang lawan Goliat. Pahlawannya, jagoannya, harapannya menang di dalam pertempuran peperangan. Maka bagi Daud, bagi rakyat Israel, ini menjadi semacam satu chemistry yang menyambung. Kehausan akan kemenangan yang pasti diisi oleh kemenangan Daud. Daud menang lawan Goliat, maka itu sudah menjadi representasi kekalahan Filistin. Jadi saudaraku yang kekasih, karena itulah mereka berteriak Saul mengalahkan beribu-ribu. Memang betul Saul menang perang tapi tidak tuntas. Namun Daud memenangkan pertempuran dan menuntaskannya. Maka disebutlah dia berlaksa-laksa. Semua orang menyanyi, semua orang menari, meneriakkan hal yang sama, menyambut Daud dan Saul. Saudara-saudara, sebagai raja resmi tentu saja Saul menjadi merasa jengkel dengan situasi itu. Tetapi kemudian dia tidak juga bisa membantah fakta dan mengubah image rakyatnya. Bahwa mereka ternyata lebih membanggakan Daud. Saudara-saudara, pujian terhadap Daud menjadi semacam makian terhadap Saul. Mengangkat Daud
Sama dengan merendahkan Saul. Sehingga Saul makin jengkel, makin marah. Galau sekali hatinya. Jengkel sekali perasaannya. Campur aduk di dalam dirinya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Menarik apa yang dialami oleh Saul. Ia berkelahi dengan dirinya sendiri. Ia bertanding dengan dirinya sendiri. Di dalam kekecewaannya. Ini Saul. Padahal mereka bertempur sama untuk melawan Filistin. Saul menang bersama dengan Daud mengalahkan Filistin. Tapi ternyata Saul tidak bisa menikmati kemenangan dan dia marah. Daud menikmati kemenangan itu. Daud tidak minta dipuji oleh rakyat Israel. Mereka yang memberikannya. Daud senang dengan apa yang ada. Karena dia melihat kemenangan sebagai pemberian Allah. Bagi Daud tidak penting Daud yang menang perang. Tapi Allah sudah memakai Daud. Itu falsafah yang harus. Dan saya kira ini harus kita pikirkan dalam hidup kita. Karena itu Daud di dalam keberhasilannya. Penyertaan Allah ada pada dia. Itu pun diakui Saul. Saul melihat tangan Tuhan menyertai Daud. Nah oleh karena itu saudara. Suasana ini menjadi kisruh. Satu pihak Saul butuh Daud. Dan juga dia tidak mungkin menyingkirkan Daud. Karena rakyat banyak. Oleh karena itu keberadaan Daud menjadi keberadaan yang berlaku ganda. Mengamankan untuk kerajaan karena tenaganya diperlukan dalam berperang. Tetapi menggelisahkan raja karena kehadirannya terasa sangat menyerang. Ironis. Saul berkelahi dengan diri sendiri. Itu sebab kemudian dikatakan roh jahat dari Tuhan datang. Saudara jangan bilang roh jahat dari Tuhan, Tuhan punya roh jahat atau Tuhan itu ada roh jahat. Bukan. Dikatakan roh jahat datang dari Tuhan. Bahasa perjanjian lama di kasus Ayub, di berbagai kasus. Menunjukkan roh jahat tidak pernah bisa datang mengganggu seseorang kalau bukan Tuhan izinkan. Itu istilahnya. Roh jahat dari Tuhan. Bukan dari sorga dia turun. Ya, maka naiklah roh jahat itu atau iblis ke surga. Bicara dengan Tuhan. Bukan iblis itu keluar masuk sorga. Dia sudah diusir dari sana. Tapi mau mengatakan bagaimana dia tidak bisa mengambil keputusan apapun terhadap Ayub tanpa izin Allah. Roh dusta dari Tuhan turun dan memenuhi Zedekia, yaitu nabi pada zaman Raja Ahab yang menyuruh orang berkelahi bertempur untuk merebut Ramot Gilead. Mika bilang tidak. Bukan roh dusta dari Allah berarti roh dustanya ada di sorga sana. Bukan. Dan sekarang roh jahat dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya roh jahat kirim pada Saul. Bukan. Tetapi tidak ada satu roh jahat apapun, roh dusta apapun, roh iblis apapun, setan apapun namanya. Yang bisa mengganggu anak Tuhan kalau Tuhan tidak izinkan. Tetapi ketika Tuhan izinkan, nah itu menjadi pertanyaan, bisa menjadi bentuk pengujian seperti kepada Ayub yang menang. Tapi bisa menjadi bentuk teguran dan hajaran seperti kepada Saul yang pecundang. Saul rontok. Ya, sehingga kecapi dimainkan oleh Daud dan itu menolong Saul. Ironis. Situasi membuat Saul semakin kalah set. Berperang, Saul tak mampu mengalahkan Goliat, Daud membereskan. Kerasukan roh jahat di istana, Saul tak bisa melepaskan, Daud menyelamatkan. Lalu kemudian, dengan berpura-pura, setengah mabok atau apa, Saul melemparkan tombaknya ke arah Daud dengan harapan Daud kena dan mati. Lalu bilang, oh enggak sengaja, simpel toh. Tetapi kemudian, ironis. 2 kali dilempar, 2 kali pula Daud lolos, maka sadarlah betul-betul Saul betapa Daud disertai oleh Tuhan. Dan itu pun membuat kemudian ketakutan pada diri Saul. Saul menjadi gentar. Saudara-saudara, keberhasilan Daud menjadi jerat Saul ternyata membuat Saul makin mendalam. Kegagalan melempar menimbulkan ketakutan, tapi benci semakin menggila. Maka sudah benci, tapi takut mau bikin apa? Maka Saul berpikir bagaimana bisa memakai berbagai kemungkinan untuk menghajar, menghabisi Daud. Ditaruhlah Daud, diangkatlah Daud menjadi kepala 1000 yang selalu ada di front depan dalam pertempuran. Apakah ini pengangkatan? Oh enggak, ini strategi saudara. Diangkat untuk mati, ditaruh untuk jadi umpan. Ya, dalam dunia politik masa kini pun hal-hal seperti itu masih sering dipakai. Bukan untuk menolong orang itu, tapi sebetulnya menjerumuskan. Tapi hebat, ini penting, ini harus. Tiap anak Tuhan harus tahu, kalau Tuhan menyertaimu jangan takut. Jangan ribut, jangan ngoceh. Jalani.
Dan itu yang dijalani oleh Daud. Dia maju menjadi kepala pasukan 1000. Dan tidak ada tugas yang tidak diselesaikan. Semua pertempuran diselesaikan. Justru jerat yang diciptakan Saul untuk Daud menjadi suksesnya Daud. Sebaliknya justru menjadi jerat buat Saul. Daud semakin populer, Saul semakin tenggelam. Daud tidak meminta itu. Tapi niat jahat Saul mengubahnya menjadi kesukaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara ngelihat dalam kehidupan, nggak mulus tuh jalannya Daud. Bagaimana Tuhan bergerak menuntun membimbing dia. Tetapi ingat, ketulusan hati Daud lah yang membuat Daud dipimpin oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat betul-betul perjalanan seorang Daud, ini menjadi menarik untuk kita pikirkan. Bagaimana kita bergumul dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memahami kebenaran itu dengan utuh. Bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Itu tidak bisa diabaikan, saudara-saudaraku. Nah, di sini kita bisa melihat pergumulan yang serius. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud memainkan peran secara maksimal di dalam pengiringannya akan Tuhan. Sehingga Daud sungguh-sungguh hidup menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati bapaknya. Sebaliknya Saul terus terlibat dalam kekisruhan pertikaian. Makin dalam terlihat dalam kekacauan. Makin dalam berbuat kesalahan. Dan Saul makin mengecewakan. Selesai? Tidak. Pikiran Saul semakin menggila. Segala cara dihalalkannya. Dan sekarang Saul mulai membuat satu perkara yang lebih menyakitkan lagi. Ia mengumpan Daud lewat pernikahan. Ia memasang anaknya jadi jerat. Ini sebetulnya sangat menyedihkan, saudara yang kekasih. Mestinya nggak boleh raja seperti itu. Tapi Saul sudah semakin menggila untuk mencapai kebersailannya. Saul semakin menggila untuk menghabisi dan menyingkirkan Daud. Maka segala cara dihalalkannya. Diberikannya anaknya lalu berkata kepadanya apa? Hai Saul, engkau hendaklah menjadi mantuku. Ya. Oleh karena itu, bagaimana dia mau menjebak Saul lewat pernikahan. Bukan untuk menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh. Maka Merab, anak daripada Saul, ditawarkan kepada Daud untuk menjadi istri Daud. Tetapi kemudian ditelikung lagi oleh Saul. Dia mempermainkan Daud sedemikian rupa. Supaya diharapnya Daud mungkin murka, marah, jengkel, lalu berbuat salah. Dah, Saul punya alasan untuk menangkap dan menghabisi karier Daud. Tapi Daud tidak salah. Milka, anak Saul, jatuh hati kepada Daud. Yang kemudian menjadi istrinya. Dan Saul mau memberikan karena dia pikir biar dengan itulah dia bisa memasang jerat terhadap Daud dan akan menghabisi karier Daud. Jadi lagi-lagi saudara, ketika Mikal diberikan, ya, dia berharap itu menjadi jerat bagi Daud, biarlah orang tangan Filistin membunuh dia. Karena sudah jadi mantu raja, makin dimasukkan, ayo habisin Filistin sana, habisin sana. Jadi makin ujung tombak lah kira-kira, tapi supaya makin dekat mati. Daud diperangkap seperti itu oleh Saul, tetapi Saul gagal menangkapnya. Namun jangan lupa nanti kemudian hari Daud juga lupa diri dan memerangkap juga Uria seperti itu, menaruhnya di depan dan Uria mati. Dan kemudian Daud mengambil istri Uria yaitu Betseba. Nanti tragedinya jadi tragedi lucu. Dulu dia dijeratkan tidak baik, tidak mau, jahat, jengkel, tetapi kemudian jahatnya dia melakukan. Inilah hidup manusia. Jadi sometimes keberhasilan itu tiba, diberikan oleh Tuhan. Lalu orang bisa lupa. Tapi itu cerita Daud. Kita masih mundur ke belakang dulu. Saul bukan apa-apa, naik jadi raja. Dia lupa. Kekuasaan begitu dicintanya, maka dia tidak rela itu terganggu. Ketika Daud dianggap ancaman, harus dihabiskan. Ironis ya? Ingat nanti Daud begitu? Iya. Apalah susahnya Saul kalau dia saja bersyukur kepada Tuhan. Dia bukan apa-apa jadi raja, dia raja pertama. Tapi lupa diri, heran. Kehidupan manusia hanya selalu lupa diri terhadap berkat yang diterimanya dari Tuhan. Pertama menjerit kepada Tuhan, Tuhan berikan. Sudah punya, justru merusak diri, merusak hubungannya dengan Tuhan. Itu yang menyedihkan dari kehidupan banyak orang-orang di pelayanan. Nggak punya minta, dikasih malah celaka. Nggak punya minta, dikasih malah lupa. Nggak punya minta, dikasih malah menghancurkan dan merusakkan semuanya. Tidakkah itu ironis? Keberhasilan Daud menjadi jerat Saul. Tetapi itu jugalah kehidupan kita.
Bagaimana kita melakoni hari-hari kita yang salah. Sehingga akhirnya berkat Allah pun menjadi malapetaka kita. Karena itu jangan rakus. Hanya mau berkat Tuhan. Belajarlah untuk mencintai Tuhan. Jangan pernah puas melayani Tuhan. Tapi harus selalu puas dengan berkat Tuhan. Harus selalu puas dengan berkat Tuhan. Tetapi jangan pernah puas melayani Tuhan. Daud ada puncak berhenti. Ia menjadi salah. Tapi di awal muda usia. Ia begitu bergairah. Terus melayani. Lakukan Tuhan mau. Lakukan Tuhan mau. Tuhan sertai. Tuhan berkati. Saudara-saudara yang kekasih, belajar dari kasih Saul. Lanjut lagi nanti ada kasus Daud. Kita belajar dari keberhasilan yang bisa menjadi jerat kita. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ya kita menerjemahkan itu salah dan akibatnya kita kehilangan arah. Itu akan menyedihkan, itu akan menyakitkan. Nah oleh karena itu mari kita bijak dalam hidup kita. Melakoni hari-hari kita, menjalani seperti yang Tuhan mau. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkekuatan. Sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Saul hancur karena dengki hatinya. Saul hancur karena tidak rela kehilangan kekuasaannya. Saul hancur karena tidak rela kehilangan kerajaannya di tangan Daud. Itu yang dipikirkannya. Tapi dia lupa. Kerajaan itu yang Tuhan berikan. Dia lupa. Kesalahan dia membuat Tuhan tidak menyertainya. Dia lupa bahwa dia sudah melupakan Tuhan yang memberikan kekuasaan. Dan dia pikir dia bisa bertahan dengan caranya. Tapi jangan lupa, Daud nanti berbuat hal yang sama. Hal yang salah. Dan Tuhan juga menghukumnya. Saya ingin mengingatkan ini walaupun ini cerita akan datang, bukan? Tetapi bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga dalam hidup kita. Jangan menjadi bodoh mengulangi kesalahan yang sama. Dulu orang perlakukan pada kita, kita tidak suka. Kita lakukan sama orang lain. Dulu orang lakukan sama kita yang jahat, Tuhan hukum orang itu. Besoknya kita yang melakukan yang jahat, Tuhan hukum kita. Belajarlah mencintai firman Tuhan, kebenaran itu. Tutup telingamu terhadap janji-janji palsu. Tutup telingamu terhadap iming-iming yang hanya mengimingkan terus materi dunia ini. Tapi bukan kecintaan pada Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Renungkan, pikirkan. Ini yang harusnya kita lakoni dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita punya kebenaran yang utuh yang Tuhan berikan dalam hidup. Menjadi hidup yang seimbang. Ingat. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan berkati kita. Jangan takut. Itu yang harus kita jalani. Saya pendeta dan saya bangga dengan kependetaan saya. Saya tidak bercita-cita untuk menjadi bukan pendeta. Itu harapanku, itu mimpiku, itu perkelahianku, itu pertarunganku. Aku harus puas dengan apa yang Tuhan percayakan padaku. Tuhan bisa percayakan aku jadi pengusaha, bisa. Dulu saya juga pengusaha kok dan diberkati Tuhan. Kemudian Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya lepas usaha saya dan saya belajar mensyukuri. Hidup saya, ukuran saya harus bergerak dan bernilai terrevisi berdasarkan panggilan saya dong. Kan begitu. Saya ngerti usaha karena saya pernah di sana. Tapi kini panggilanku sudah semakin terang benderang. Ya mau aku penuh melayani dia. Itu sebab saya jadi pendeta. Bagaimana bergelut dalam kehidupan itu, bergerak di situ, mensyukuri anugerah Allah itu. Dan jangan sampai keberhasilan orang lain menjadi jerat bagiku. Karena itu aku harus belajar puas dipakai Tuhanku. Tapi tidak boleh puas melayaninya. Oi, saudara-saudaraku. Itu membuat kita selalu bersyukur pada apa yang ada dalam hidup ini. Hakikat diri kita, pergumulan kita, hari-hari kita. Saya berharap saudara mau menjadi orang Kristen yang bijak. Jangan mencari pembenaran terhadap diri. Lalu belajar memberi kuping pada khotbah-khotbah yang saudara sukai. Itu sangat berbahaya. Sukailah kebenaran. Bukan apa yang cocok dengan kuping dan pendengaran. Sukailah kebenaran karena memang benar sekalipun tak menyenangkan. Di situ kita bergumul untuk mendapatkan kemenangan. Untuk mendapatkan kekuatan. Ini hidup orang Kristen. Oleh karena itu dimanapun saudara berada di kehidupan saudara, di pergumulan saudara, ayo, maju, lakukan apa yang Tuhan mau. Nikmati keberhasilanmu, jangan cemburu pada keberhasilan orang lain. Maju dalam hidupmu, jangan terjebak
oleh kehebatan orang lain. Kau adalah kau, aku adalah aku. Tuhan pakai kita, puas dengan dirimu, puas dengan hari-harimu, puas dengan berkat Tuhanmu. Jangan jadi cemburu dan jealous. Jalani hidupmu. Saya bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada. Saya selalu bilang, kalau saya mau hidup lebih kaya, mudah tidak susah. Saya tinggal merubah pelayanan tidak mendatangkan uang jadi mendatangkan uang. Saya hitung-hitungannya sederhana sekali. Maka saya bisa memenuhi keinginan mata saya terhadap kendaraan, rumah, dan lain-lain yang cocok, lebih hebat, dan sama atau dengan orang lain, kan begitu. Tetapi demi Tuhan yang hidup tidak akan kulacurkan diriku. Ya. Aku belajar cukup dengan apa yang ada. Toh memang cukup kok. Ya, mobil ya 4 rodanya gelinding ya. Toh mobil baru banyak. Dari yang paling mahal sampai yang cukup murah. Toh yang cukup murah bukan pakai langsung rusak kan. Bukan sekali pakai buang kan. Cukup kok. Fungsi oke. Mungkin prestis kurang. Tapi saya tahu siapa saya. Saya sekarang jadi pendeta dan bukan pengusaha. Saya tahu menempatkan diri saya. Saya pendeta maka saya melayani dan saya tidak mau mencampur adukan dengan usaha. Kalau saya mau jadi pengusaha, saya jadi pengusaha. Tidak akan saya jadi pendeta. Tapi jadi pendeta, saya tahu susah. Karena saya akan digugat untuk menggembalakan domba yang dipercayakan. Bagaimana pendeta bisa dibilang dirinya pendeta kalau tidak pernah menggembalakan? Bagaimana pendeta bisa bilang dirinya pendeta kalau tidak mengurus umat? Bagaimana pendeta bisa bilang dirinya pendeta kalau tidak pernah berurusan dengan keseharian? Kalau tidak mau, jangan jadi. Kan begitu saja sebetulnya ya. Bagaimana pengusaha bisa jadi pengusaha kalau tidak hadir di kantor? Bagaimana pengusaha jadi bisa pengusaha kalau tidak urus relasi? Bagaimana pengusaha bisa jadi pengusaha berhasil kalau tidak investasi waktu dan perhatiannya? Sama kan? Sukseslah di bidangmu. Kalau kau pengusaha, berhasillah di sana. Kalau kau pendeta, tekun di bidangmu. Ayo sama-sama kita lakoni. Jangan inginkan jabatan orang lain. Karena itu akan jadi jerat bagimu. Saya percaya saya akan terjerat dan habis. Kalau jadi pendeta tergoda lalu mulai ikut usaha sana, usaha sini, ambil cuan sana, cuan sini, begitu ya. Minimum hati nuraniku akan rontok, kemurnian pelayananku akan habis. Jangan ajari aku soal usaha, karena saya pernah pengusaha. Saya ngerti pergumulan dannya. Karena saya mulai usaha juga dari nol. Saya tahu. Kita perlu konsentrasi khusus kalau mau jadi pengusaha. Mana mungkin rangkap-rangkap main-main. Itu sebab government saja pun melihat dan membuat peraturan. Eropa, Singapura terakhir sudah membuat peraturan-peraturan ketentuan yang ketat. Indonesia mungkin belum. Ya. Indonesia paling lambat bikin apapun. Tapi kalau di Singapura, Anda bankir tidak boleh main properti. Kalau kita sini dia yang punya bank, dia yang punya properti, dia yang minjam bank untuk propertinya. Aduh, jebol lah sana sini. Kalau saja di dunia bisnis, tahu menekuni profesi, negara membuat peraturan. Masa iya kita tidak peka dan membuat peraturan untuk diri sehingga kita tidak terjebak salah. Awas, jangan sampai sukses orang lain jadi jerat bagimu. Tapi biarlah kalau kau sukses, jangan pula menjerat orang lain di hidupmu. Selamat menemukan makna itu lewat dimensi iman Kristiani. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita di pergumulan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Terima kasih untuk kebenarannya. Tuhan, kuatkan kami mensyukuri apa yang kami miliki. Dan tidak iri terjerat oleh sukses orang lain dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Tuhan, biar Tuhan ajar kami bergantung penuh pada Tuhan. Dengan belajar puas terhadap berkat-Mu, tapi tidak pernah puas melayani. Amin.